Inilah detik-detik ledakan emosi sang Megatron. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, hingga membuatnya berucap begitu? Jangan lewatkan fakta mengejutkan tentang timnya jelang laga penentuan. Di tengah gemuruh sorak-sorai dan tekanan ekspektasi yang membumbung tinggi, Megawati Hangestri Pertiwi, ikon voli kebanggaan Indonesia, tiba-tiba menjadi pusat pusaran emosi. Usai menaklukkan panggung voli Korea Selatan bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, mengantarkan tim tersebut hingga gerbang final Liga Voli Korea 2024-2025, kembalinya Megawati ke tanah air untuk membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Namun, layaknya seorang pejuang yang kembali dari medan laga yang panjang dan melelahkan, kondisi fisik Megawati ternyata belum sepenuhnya pulih. Musim kompetisi yang intens di negeri ginseng meninggalkan jejak kelelahan yang signifikan. Situasi pelik ini memaksa sang arsitek tim, pelatih Jeff Jiangjie, untuk memutar otak, menyusun strategi yang cermat dalam memanfaatkan potensi Megawati. Dengan jujur dan terbuka, ia mengakui bahwa kondisi prima Megawati belum memungkinkan untuk tampil secara maksimal di setiap detik pertandingan. Saya membutuhkan RCIV yang bagus untuk mengawali serangan, ungkapnya, sebuah pernyataan yang menggarisbawahi betapa krusialnya fondasi pertahanan dalam membangun serangan yang mematikan. Megawati sangat luar biasa dalam menyerang, namun, saya butuh RCIV terlebih dahulu. Lanjutnya, sebuah penegasan bahwa kehebatan menyerang seorang pemain bintang harus diimbangi dengan kemampuan menerima bola yang solid dari seluruh tim. Asalkan Mega punya RCIV yang bagus dan konsisten, tambahnya, sebuah harapan yang mencerminkan kerinduan akan stabilitas dan keseimbangan dalam permainan tim. Sayangnya, absennya kontribusi maksimal dari Megawati dalam beberapa pertandingan krusial, akibat keterbatasan fisik yang belum pulih sepenuhnya, berdampak signifikan pada performa Petrokimia secara keseluruhan. Ketergantungan tim pada performa puncak sang bintang menjadi bumerang ketika kondisi tidak memungkinkan. Alhasil, impian untuk melaju ke babak Grand Final Proliga 2025 pupus sudah, setelah Petrokimia harus mengakui keunggulan rival-rival tangguh, Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro. Kegagalan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para pemain, tim pelatih, dan tentu saja, para penggemar setia. Di tengah kekecewaan yang menyelimuti, gelombang kritik dari para warganet tak terhindarkan. Sorotan tajam mengarah pada Megawati, yang dianggap tidak mampu menampilkan performa seperti saat bersinar di Korea Selatan. Komentar-komentar pedas, seringkali tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan masa pemulihan yang dibutuhkan, membanjiri media sosial. Inilah titik balik yang tak terduga. Sang Megatron, yang selama ini dikenal dengan senyumnya yang menawan dan semangat juangnya yang membara di lapangan, tak kuasa menahan gejolak emosinya. Dalam sebuah siaran langsung di platform TikTok pribadinya, Megawati meluapkan apa yang selama ini terpendam. Punya otak gak kalian? Lontarnya, nada suaranya meninggi, mencerminkan betapa dalamnya luka akibat kritik yang diterimanya. Aku gak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari terus disuruh main bagus kayak di Korea Selatan yang latihan 3 bulan. Perbandingan yang sangat jelas, menggambarkan jurang perbedaan antara persiapan di liga luar negeri yang matang dengan kondisi adaptasi yang serba singkat di Proliga. Aku latihan di Proliga cuma 1 hari terus aku disuruh main kayak di Korea yang latihan 3 bulan. Jangan menghujat. Pintanya dengan nada memelas namun tegas, menyiratkan rasa frustrasi dan ketidakadilan. Meletup emosiku, makanya kalau menilai itu jangan setengah-setengah. Imbuhnya, sebuah pesan menohok bagi siapapun yang memberikan penilaian tanpa memahami keseluruhan konteks. Reaksi terhadap ledakan emosi Megawati di media sosial pun beragam. Sebagian warganet menunjukkan empati dan menyarankan agar ia mengambil jeda dari hiruk-pikuk dunia maya demi menjaga kesehatan mentalnya. Mereka memahami betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi seorang atlet di puncak popularitas. Namun, tak sedikit pula yang justru semakin gencar memberikan komentar negatif, memperkeruh suasana. Di tengah badai pro dan kontra ini, dukungan tulus dari para penggemar setia Megawati dan tim Petrokimia tetap mengalir deras. Mereka memberikan semangat, mengingatkan akan kontribusi besar Megawati bagi voli Indonesia, dan meyakinkan bahwa setiap atlet memiliki masa naik dan turun. Kini, babak baru menanti. Megawati dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia masih memiliki 1 laga penting yang tersisa. Perebutan tempat ketiga Proliga 2025 melawan Jakarta Electric PLN. Pertandingan yang akan digelar pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, di Gor Amongrogo, Yogyakarta, tepat pada pukul 16.00 WIB. Bukan hanya sekadar pertandingan untuk meraih posisi di podium. Lebih dari itu, ini adalah ajang pembuktian bagi Megawati dan timnya. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa di tengah tekanan dan kritik, semangat juang mereka tidak pernah padam. Ini adalah momen untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang telah dikeluarkan akan berbuah manis.
Sementara itu, di malam yang sama, panggung Grand Final Sektor Putri akan menjadi saksi pertarungan sengit antara Popsivo Poluan dan Pertamina Enduro. Sebuah laga puncak yang pastinya akan menyajikan drama dan tensi tinggi. Namun, sorotan tetap tertuju pada bagaimana Megawati dan timnya akan menjawab tantangan di laga perebutan tempat ketiga. Akankah Megatron kembali menunjukkan sinarnya? Akankah Petrokimia mampu mengakhiri musim ini dengan kepala tegak? Semua mata akan tertuju pada Gor Amongrogo, menanti jawaban dari lapangan voli. Apa rahasia di balik unggahan viral, Playing So Up, Megawati? Mengapa timnya gagal dramatis ke final Proliga? Dan kenapa sang bintang sampai ngamuk tak terbendung? Halo, para pecinta voli dan pengamat drama olahraga di seluruh penjuru Nusantara. Siapa yang tidak kenal dengan Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli kebanggaan kita yang namanya kembali melambung tinggi. Bukan hanya karena smash kerasnya, tapi karena sebuah unggahan di media sosial yang, wow, benar-benar membuat jagat maya geger. Bayangkan, sebuah kalimat pendek, Playing So Up, yang ditulis oleh Megawati di akun TikTok pribadinya, menjadi bola panas yang menggelinding liar, menyulut api perdebatan, dan menyeret namanya ke tengah pusaran kontroversi yang tak terduga. Episode kali ini akan kita kupas tuntas, bukan hanya soal sindiran, tapi juga tentang semangat juang, kekecewaan, dan ledakan emosi seorang bintang di tengah tekanan ekspektasi yang begitu besar. Jadi, siapkan diri Anda, karena cerita ini jauh lebih kompleks dan mendebarkan dari yang Anda bayangkan. Semua bermula dari sebuah laga penentuan di kancah Proliga. Tim baru Megawati, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, berada di ambang pintu Grand Final. Mereka baru saja menunjukkan taringnya, melibas Jakarta Electric PLN, dengan skor telak 3-0 dalam laga terakhir mereka di babak Final Four. Kemenangan ini, teman-teman, bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pernyataan, sebuah deklarasi bahwa Gresik Petrokimia, dengan Megawati di dalamnya, adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Harapan membumbung tinggi, impian untuk melaju ke partai puncak sudah di depan mata. Namun, takdir berkata lain. Nasib Gresik Petrokimia, nasib Megawati dan rekan-rekan setimnya, ternyata tidak sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Mereka harus menunggu, dengan jantung berdebar, hasil pertandingan antara Jakarta Popsivo Poluan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Sebuah pertandingan yang, ironisnya, melibatkan tim yang sudah pasti mengamankan satu tiket ke Grand Final, yaitu Jakarta Pertamina Enduro. Disinilah ketegangan mencapai puncaknya. Jakarta Pertamina Enduro sudah nyaman di singgasananya, tinggal menunggu siapa lawan yang akan mereka hadapi. Satu tiket tersisa menjadi rebutan sengit antara Gresik Petrokimia dan Jakarta Popsivo Poluan. Peluang keduanya sama besar, membuat setiap poin, setiap set, menjadi begitu krusial. Para pendukung Gresik Petrokimia, dan tentunya Megawati bersama timnya, pasti merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka telah berjuang mati-matian, memberikan segalanya di lapangan, namun kini hanya bisa pasrah menanti hasil dari pertarungan tim lain. Dan apa yang terjadi kemudian? Bak petir di siang bolong, Jakarta Popsivo Poluan berhasil meraih kemenangan mutlak, 3-0, atas Jakarta Pertamina Enduro. Kemenangan yang sekaligus memupus harapan Gresik Petrokimia untuk melangkah ke Grand Final Proliga. Bayangkan betapa hancurnya perasaan Megawati dan tim Gresik Petrokimia. Mereka sudah begitu dekat, hanya selangkah lagi, namun impian itu harus terkubur. Di tengah kekecewaan yang mendalam itulah, unggahan Playing So Up dari Megawati muncul di TikTok. Sontak, unggahan ini menjadi pusat perhatian. Banyak netizen yang mengartikan kalimat tersebut sebagai sindiran pedas, sebuah tudingan bahwa ada main sabun atau persekongkolan dalam pertandingan antara Jakarta Popsivo dan Pertamina Enduro. Asumsi ini liar berkembang, mengingat Pertamina Enduro yang sudah lolos seolah memberikan jalan mudah bagi Popsivo. Apakah ini murni strategi? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Inilah pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Unggahan Megawati seolah menjadi percikan api yang membakar spekulasi tersebut. Mungkin, bagi Megawati dan timnya, itu adalah cara untuk mengekspresikan frustrasi, kekecewaan, dan mungkin juga kecurigaan atas hasil yang terasa begitu pahit. Namun, siapa sangka, unggahan yang mungkin dimaksudkan sebagai luapan emosi itu justru menjadi bumerang. Alih-alih mendapatkan simpati atau dukungan atas dugaan main sabun, Megawati justru berbalik menjadi sasaran kritik dan hujatan dari sebagian netizen. Fokus perbincangan bergeser, bukan lagi soal hasil pertandingan yang kontroversial, tapi soal sikap Megawati yang dianggap tidak sportif.
Lebih jauh lagi, beberapa netizen bahkan menyerang performa Megawati saat melakoni debutnya bersama Gresik Petrokimia di Final Four Proliga 2025. Mereka menilai penampilan Megawati tidak maksimal, bermain buruk, dan menjadi salah satu faktor kegagalan timnya. Ini adalah pukulan ganda bagi Megawati. Sudah gagal membawa timnya ke final, kini ia harus menghadapi badai hujatan yang menyerang personalnya. Sebagai seorang atlet profesional, kritik adalah hal biasa. Tapi, ketika kritik itu berubah menjadi hujatan yang melewati batas, siapapun pasti akan geram. Dan itulah yang terjadi pada Megawati Hangestri. Sang Megatron Indonesia, yang dikenal dengan mental bajanya di lapangan, akhirnya tak bisa lagi menahan emosinya. Dalam sebuah sesi live di media sosialnya, Megawati meluapkan amarahnya. Ia merasa hujatan yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan. Dengan nada tegas, Megawati bahkan mengancam akan membalas komentar-komentar bernada hujatan tersebut. Mereka kalau nggak ditanggepin makin-makin. Belum tahu aja ya kalau sampai aku up itu akun-akun. Kalau sampai aku silaturahmi ke akun kalian. Jangan sampai itu terjadi ya guys. Begitu kata Megawati, menunjukkan bahwa kesabarannya sudah habis. Megawati melanjutkan, aku tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu. Cuma kalian tuh udah kelewat batas. Kamu gituin aku tuh bukan aku makin terpuruk. Takut main sosmed. Salah orang kalian itu yang menghujat aku, makin aku menjadi-jadi, makin aku seru ini ada perlawanan dari mereka. Pernyataan ini menunjukkan sisi lain dari Megawati. Di balik senyum dan keramahannya, ada semangat juang yang tak pernah padam. Bahkan ketika diserang dari berbagai penjuru, ia seolah ingin mengatakan bahwa hujatan tidak akan membuatnya jatuh. Malah sebaliknya, akan memacunya untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah gambaran seorang pejuang yang tidak mau menyerah begitu saja. Namun, reaksi emosional Megawati ini justru semakin membuatnya menjadi sorotan. Sikapnya yang tiba-tiba mengamuk dan menanggapi komentar netizen dengan marah-marah menjadi babak baru dalam drama ini. Ada yang mendukungnya, merasa bahwa ia berhak membela diri. Namun, tidak sedikit pula yang menyayangkan sikapnya, menganggapnya kurang dewasa dalam menghadapi kritik. Geger Proliga 2025, Megawati pulang kandang siap guncang Final Four. Gresik Petrokimia incar tahta Pertamina Enduro. Tapi benarkah Coach Jeff Jiangjie masih ragu menurunkannya? Halo para pecinta voli Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Bersiaplah, karena ada kabar super panas yang datang langsung dari jantung Proliga 2025. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Sebuah potensi guncangan dahsyat di babak Final Four yang sedang membara di Gor Jatidiri, Semarang. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, mata kita semua tertuju pada satu nama, satu sosok yang kehadirannya selalu membawa aura bintang dan harapan besar. Siapa lagi kalau bukan sang Megatron Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi? Ya, kalian tidak salah dengar. Setelah menggebrak panggung internasional di Liga Voli Korea, Megawati terpantau sudah kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan bersama tim kesayangannya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ini bukan sekadar latihan rutin, teman-teman. Ini adalah sinyal kuat, sebuah persiapan krusial jelang laga hidup mati melawan tim tangguh, Jakarta Popsivo Polwan malam nanti. Kehadiran Megawati di sesi latihan ini sontak menjadi angin segar yang luar biasa bagi seluruh skuad Gresik Petrokimia dan tentu saja bagi para penggemar setia mereka yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Bayangkan saja, energi dan semangat baru pasti langsung menyelimuti tim asuhan pelatih Jeff Jiangjie ini. Kita semua tahu bagaimana kualitas seorang Megawati. Pukulan kerasnya yang mematikan, mental juaranya yang teruji, dan pengalamannya bermain di level tertinggi menjadi aset yang tak ternilai harganya. Kembalinya sang bintang ini bukan hanya soal menambah kekuatan di lini serang, tapi juga soal mengangkat moral tim secara keseluruhan. Ini adalah suntikan motivasi super menjelang pertandingan yang sangat menentukan. Pertandingan malam nanti melawan Popsivo Polwan bukan sekadar laga biasa dalam jadwal Final Four. Ini adalah kesempatan emas, peluang yang sangat krusial bagi Gresik Petrokimia untuk terus menempel ketat sang pemuncak klasemen sementara, Jakarta Pertamina Enduro. Saat ini, posisi Gresik Petrokimia memang cukup strategis. Mereka kokoh berada di peringkat kedua klasemen sementara Final Four, mengantongi modal 5 poin.
Angka ini memang belum cukup untuk merasa aman, karena mereka hanya terpaut 2 angka saja dari Jakarta Pertamina Enduro yang nyaman di puncak dengan koleksi 7 poin. Selisih 2 poin ini terdengar tipis, tapi dalam kompetisi seketat Proliga, setiap poin adalah emas. Kemenangan atas Popsivo Polwan malam ini menjadi harga mati jika Gresik Petrokimia ingin menjaga asa meraih gelar juara. Dan bukan hanya sekadar menang, jika mereka mampu tampil superior dan meraih kemenangan dengan skor penuh 3 poin. Sebuah kejutan besar bisa terjadi. Ya, Gresik Petrokimia berpotensi besar untuk melakukan kudeta di puncak klasemen, merebut posisi teratas dari tangan Jakarta Pertamina Enduro. Bisa kalian bayangkan betapa panasnya persaingan ini? Sebuah skenario yang pasti membuat jantung para penggemar berdebar kencang. Bukti kembalinya Megawati ke dalam pusaran latihan tim terlihat jelas dari unggahan video di akun Instagram resmi Gresik Petrokimia, Petrovoli, pada hari Sabtu ini. Dalam video tersebut, Megawati terlihat serius melahap setiap porsi latihan yang diberikan, berbaur kembali dengan rekan-rekan setimnya, seolah tak pernah pergi jauh. Aura profesionalisme dan fokus terpancar jelas dari wajahnya. Momen ini tentu saja langsung disambut dengan gegap gempita oleh para volley-mania. Kolom komentar di unggahan tersebut pasti penuh dengan dukungan, harapan, dan tentu saja, rasa tidak sabar untuk menyaksikan aksi Megawati kembali di lapangan Proliga. Kehadirannya memang selalu dinantikan, bukan hanya oleh pendukung Gresik Petrokimia, tapi oleh seluruh pecinta bola voli nasional yang bangga dengan prestasinya. Namun, di tengah euforia kembalinya sang bintang, kita juga perlu sedikit menahan napas. Apakah Megawati akan langsung diturunkan sebagai starter malam nanti? Apakah kondisinya sudah 100% siap tempur setelah jadwal padat di Korea dan perjalanan kembali ke Indonesia? Nah, ini dia bagian yang menambah elemen kejutan. Keputusan final mengenai keterlibatan Megawati dalam pertandingan melawan Popsivo Polwan sepenuhnya berada di tangan sang juru taktik, Coach Jeff Jiangjie. Tentu saja, keputusan ini akan diambil dengan mempertimbangkan banyak faktor, terutama kondisi fisik dan kesiapan mental sang pemain sendiri. Coach Jeff Jiangjie pasti tidak ingin mengambil risiko jika Megawati belum benar-benar fit. Tapi di sisi lain, kehadiran Megawati, bahkan hanya untuk beberapa set saja, bisa menjadi pembeda yang signifikan. Ini adalah dilema strategis yang menarik untuk kita nantikan keputusannya.